Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 20 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penebus kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar menuruti akan hukum-Mu, ya Bapa, teristimewa hukum kesehatan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Carla Waworuntu. Kepada Ibu Carla, kami persilahkan. Renungan pagi hari ini, tanggal 20 April 2026, yang berjudul Panggilan Allah untuk Reformasi. Ayat inti terdapat dalam Lukas 1 ayat 17 yang berbunyi, "Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Yohanes Pembaptis pergi dengan roh dan kuasa Elia untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan mengarahkan umat kepada hikmat orang benar. Ia adalah wakil dari mereka yang hidup di hari-hari terakhir ini, kepada siapa Allah telah mempercayakan kebenaran-kebenaran kudus untuk disampaikan kepada umat, guna mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Mereka yang harus mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali dilambangkan oleh Elia yang setia, sebagaimana Yohanes datang dalam roh Elia untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang pertama. Pokok besar reformasi harus digerakkan dan pikiran publik harus diguncang. Bertarak dalam segala hal harus dikaitkan dengan pekabaran untuk mengalihkan umat Allah dari penyembahan berhala, kerakusan, dan kemewahan dalam berpakaian, serta hal-hal lainnya. Penyangkalan diri, kerendahan hati, dan pertarakan diri yang dituntut dari orang benar, yang secara khusus dipimpin dan diberkati Allah, harus dinyatakan kepada umat sebagai kontras terhadap kebiasaan yang berlebihan dan merusak kesehatan dari mereka yang hidup di zaman yang rusak ini. Allah telah menunjukkan bahwa reformasi kesehatan berhubungan erat dengan pekabaran malaikat ketiga, sebagaimana tangan berhubungan dengan tubuh. Tidak ada penyebab yang lebih besar bagi kemerosotan jasmani dan moral daripada pengabaian terhadap pokok penting ini. Mereka yang memanjakan nafsu dan keinginan dan menutup mata terhadap terang karena takut melihat pemanjaan dosa yang enggan mereka tinggalkan, bersalah di hadapan Allah. Penyelenggaraan ilahi telah menuntun umat Allah keluar dari kebiasaan berlebihan dunia, menjauh dari pemanjaan nafsu dan keinginan, untuk berdiri di atas landasan penyangkalan diri dan penguasaan diri dalam segala hal. Umat yang dipimpin Allah akan menjadi umat yang istimewa. Mereka tidak akan sama dengan dunia, tetapi jika mereka mengikuti tuntunan Allah, mereka akan melaksanakan tujuannya dan menyerahkan kehendak mereka kepada kehendaknya. Kristus akan berdiam di dalam hati. Rasul berkata, "Tubuhmu adalah bait Roh Kudus."
Demikian bacaan renungan kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Karla. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Reformasi yang renungan pagi hari ini nyatakan adalah reformasi kesehatan. Dikatakan dalam Maranatha halaman 118 paragraf 4. Allah telah menunjukkan bahwa reformasi kesehatan berhubungan erat dengan pekabaran malaikat ketiga, sebagaimana tangan berhubungan dengan tubuh. Tidak ada penyebab yang lebih besar bagi kemerosotan jasmani dan moral daripada pengabaian terhadap pokok penting ini. Mereka yang memanjakan nafsu dan keinginan dan menutup mata terhadap terang karena takut melihat pemanjaan dosa yang enggan mereka tinggalkan, bersalah di hadapan Allah. Nah, apakah pekabaran malaikat ketiga? Kita baca Wahyu 14 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, "Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, 'Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba.'" Menyembah binatang dan patungnya artinya melanggar hukum pertama dan keempat. Pekabaran malaikat ketiga mengamarkan kepada dunia untuk menuruti hukum Allah, dan hukum kesehatan termasuk di dalamnya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 161, paragraf 1. "Kembali diperlihatkan kepada saya bahwa reformasi kesehatan adalah salah satu cabang dari pekerjaan besar yang bertujuan mempersiapkan umat untuk kedatangan Tuhan. Hal ini terkait erat dengan pekabaran malaikat ketiga, seperti halnya tangan dengan tubuh. 10 hukum perintah Allah telah dianggap enteng oleh manusia, tetapi Tuhan tidak akan datang untuk menghukum para pelanggar hukum itu tanpa terlebih dahulu mengirimkan pekabaran peringatan kepada mereka. Malaikat ketiga menyampaikan pekabaran itu. Seandainya manusia selalu taat kepada 10 hukum perintah Allah dan menerapkan prinsip-prinsip ajaran tersebut dalam kehidupan mereka, kutukan penyakit yang kini melanda dunia tidak akan terjadi. Reformasi kesehatan adalah salah satu pekerjaan besar bagi kita umat-umat Allah. Sebab itu mempersiapkan kita untuk sambut kedatangan Yesus. Oleh sebab itu, melanggar hukum kesehatan sama dengan melanggar 10 hukum, sama dengan menolak pekabaran malaikat ketiga. Dan hasilnya adalah minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, Testimonies for the Church, volume 4, halaman 30, paragraf 2. Pelanggaran terus-menerus terhadap hukum alam adalah pelanggaran terus-menerus terhadap hukum Allah. Beban penderitaan dan kesengsaraan yang kita lihat di mana-mana saat ini, kecacatan, kelemahan fisik, penyakit, dan keterbelakangan mental yang kini membanjiri dunia, menjadikan dunia ini dibandingkan dengan apa yang seharusnya dan apa yang Allah rancang, seperti rumah sakit kusta. Dan generasi sekarang lemah dalam kekuatan mental, moral, dan fisik. Semua penderitaan ini telah terakumulasi dari generasi ke generasi karena manusia yang jatuh akan melanggar hukum Allah. Dosa-dosa terbesar dilakukan melalui pemuasan nafsu yang menyimpang. Karenanya, meskipun kita perlu kabarkan kepada dunia, tetapi panggilan pertama adalah kepada umat-umat Allah. Sebagaimana kita mengamarkan kepada dunia untuk sembah Allah Bapa pada hari Sabat, hari Sabtu, sebab kita sudah hidupkan terlebih dahulu, demikian pula kita kabarkan reformasi kesehatan kepada dunia, sebab kita sudah hidupkan terlebih dahulu. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 161, paragraf 2. Pria dan wanita tidak dapat melanggar hukum alam dengan memanjakan nafsu dan keinginan bejat dan tidak melanggar hukum Allah. Karena itu, Dia telah mengizinkan terang reformasi kesehatan untuk menyinari kita, agar kita dapat melihat dosa kita dalam melanggar hukum-hukum yang telah Dia tetapkan dalam diri kita.
semua kenikmatan atau penderitaan kita dapat ditelusuri kembali pada ketaatan atau pelanggaran hukum alam. Perhatikan berulang-ulang Roh Nubuat berkata kita dan kita dan kita. Nasihat reformasi kesehatan adalah untuk kita dulu. Terlalu sering umat-umat Allah melihat mereka dan mereka dan mereka. Terang reformasi kesehatan itu menyinari kita, yaitu umat-umat Advent, agar umat-umat Advent menghidupkan pola hidup yang sehat dan dapat menjadi juru kabar Allah kepada dunia. Itulah kehidupan Yohanes Pembaptis. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 118 paragraf 3. Mereka yang harus mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali dilambangkan oleh Elia yang setia. Sebagaimana Yohanes datang dalam roh Elia untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang pertama. Pokok besar reformasi harus digerakkan dan pikiran publik harus digoncang. Bertarak dalam segala hal harus dikaitkan dengan pekabaran untuk mengalihkan umat Allah dari penyembahan berhala, kerakusan dan kemewahan dalam berpakaian, serta hal-hal lainnya. Hidup Yohanes Pembaptis adalah hidup yang bertarak. Tidak hanya makanan, tetapi dalam segala hal. Teladan yang sama menjadi bagian kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, perhatikan pekabaran Yohanes yang dicatat dalam Alkitab. Tidak ada yang berbicara tentang reformasi kesehatan. Semua pekabaran Yohanes adalah tentang Yesus. Tetapi, pola hidupnya dicatat agar menjadi kesaksian bagi kita. Demikian juga kita. Fokus pekabaran kita adalah Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Kita arahkan dunia kepada Yesus. Dan kita bersaksi tentang reformasi kesehatan melalui kehidupan kita, pola hidup kita. Kehidupan kita yang sehat dan bugar menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Counsels for the Church halaman 214 paragraf 1. Kesehatan adalah anugerah yang tak ternilai harganya dan lebih erat kaitannya dengan hati nurani dan agama daripada yang disadari banyak orang. Kesehatan sangat berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melayani dan harus dijaga dengan sakral seperti halnya karakter. Karena semakin sempurna kesehatan kita, semakin sempurna pula upaya kita untuk memajukan tujuan Allah dan memberkati umat manusia. Oleh sebab itu, penyangkalan diri kita, kerendahan hati kita, dan pertarakan diri kita yang dituntut dari kita, yang secara khusus dipimpin dan diberkati Allah. Inilah panggilan reformasi dari Allah bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas panggilan reformasi, khususnya reformasi kesehatan bagi kami, agar kami, sebagaimana Yohanes, dimampukan untuk menjadi juru kabar-Mu yang sehat dan penuh kuasa. Oleh sebab itu, tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab kami boleh bertarak dan menuruti akan hukum-Mu, hukum alam, hukum kesehatan, hanya oleh karena Kristus tinggal dalam hati kami. Maka kami semua, umat-umat-Mu yang sisa di dunia ini, dapat menjadi saksi-Mu ya Bapa, mengabarkan pekabaran 3 malaikat kepada dunia, dan pola kehidupan kami masing-masing menjadi kesaksian bahwa umat-umat-Mu sehat dan bugar. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.